Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Raya Nurul Hidayah yang insyaallah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini melanjutkan kajian tafsir tematik Al-Quran kita, ya insya Allah pada pekan kali ini kita akan memasuki surah Al-Fatih, Quran surah ke-48 ayat 6, yakni Dhannasaw. Untuk itu kami harap kepada jemaah sekalian untuk menetap sampai waktu syuruk insya Allah. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Kiai Haji Ilhamuddin Qasim MA, kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah juga terdapat kembali dan dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita memasuki pembahasan surah ke-48 surah Al-Fat di bawah judul yang tertera di ayat 6 yaitu Wannasau. Semoga kiranya dengan mengkaji dan menghayati pesan-pesan di bawah judul Wannasau ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita dan keluarga kita di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kata-kata Wannasau terdapat pada ayat 6 yang lengkapnya berbunyi ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Wannasau. Sudah judul kajian kita mulai dengan melihat apa arti dan makna di baliknya. Wannasau. Won artinya sangka. Sau sama dengan su artinya buruk. Wannasau sangka buruk. Kita sering dengar kata lain yaitu su'uzon dibalik. Itu wannasau, wannasu, su'uzon. Su'uzon buruk sangka. Itulah arti dari wannasau, sangka buruk. Mari kita lihat terjemahan ayat 6, silakan. Juga agar dia mengajak orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, serta orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk. Allah pun murka kepada mereka, melaknat mereka, dan menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Itulah arti dia wannasau, buruk sangka. Buruk sangka kepada orang saja tidak boleh, apalagi buruk sangka kepada Allah. Itulah arti dari wannasau, buruk sangka. Makna dibaliknya adalah menyadarkan manusia. Hati-hati
dengan pikiran dan was-was yang ada di benak kita. Jadi pikiran kita ini itu sering dirasuki oleh was-was. Lihat orang, dia begini kali, dia begini kali. Itu berseliweran, bertebaran yang mengacau pikiran kita. Lihat orang nanti mondar-mandir depan rumah kita, itu pasti mau mencuri. Itu yang nggak boleh. Kalau semata-mata pikiran-pikiran jahat yang ada di benak kita, itu memang namanya was-was. Setan itu suka membisikkan pikiran jahat. Itu setan kerjaannya begitu. Nggak ada masalah dengan kita. Baru jadi masalah kalau pikiran jahat itu kita ikuti. Sudah dapat. Kita lihat orang mondar-mandir depan rumah, di sekiranya jahat mengatakan itu pasti mencuri. Lalu kita datangi orang itu, kau mau mencuri ya? Itu baru nggak boleh. Tapi kalau semata-mata ada pikiran-pikiran yang melihat orang lain punya gelagat nggak baik, semata-mata itu, lalu kita berhati-hati, itu nggak ada masalah. Jadi baru masalah apabila pikiran yang tidak baik itu keluar dalam bentuk ucapan dan perilaku, menuduh. Itu. Jadi tuduhan yaitu menuduh orang bersalah padahal dasarnya hanya prasangka, itu nggak boleh. Itu makanya dalam hukum ada kata-kata praduga tak bersalah. Semua orang pada dasarnya tidak bersalah. Sebelum terbukti kesalahan, nggak boleh menuduh orang salah. Itulah arti dari dhanna sau, sangka, prasangka yang melahirkan perbuatan buruk. Tapi kalau prasangka malah baik, karena kita nggak mengatakan si A si B mencuri, tapi kita berprasangka jangan-jangan orang nanti akan mengambil kesempatan atau orang-orang yang tidak jahat melihat dari kita suatu peluang jadi berniat jahat, dan karena itu kita berhati-hati, itu tidak ada masalah. Jagalah dirimu dengan memperhatikan suuzon. Malah begitu kata orang-orang bijak. Jangan terlalu baik, nanti seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu pelajaran tentang tadi sangka baik sama iblis. Kata iblis, kira-kira Adam aku senior, aku nasihati gini-gini, ikut. Karena dia nggak ada sangka buruk. Ini pastilah orang baik. Begitu, malah kejebak. Oleh karena itu, sebenarnya praduga, sangka, itu bisa mengarah kepada sau, bisa berubah menjadi buruk, tapi bisa juga menjadi peringatan agar kita berhati-hati. Jadi dhanna sau dalam kaitan ini adalah praduga yang mengarah kepada keburukan, yaitu menuduh orang lain berbuat buruk padahal belum terbukti. Dan itu pernah melanda keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sampai terkenal dengan istilah hadisul ifki, insiden kalung Aisyah. Nah, kita pernah dengar mungkin cerita itu di tahun kelima Hijrah, pas bulan Sya'ban seperti sekarang ini, terjadi pertempuran Bani Mustalik. Rasulullah keluar ditemani oleh istrinya Aisyah. Jadi Aisyah ada, dibawa di tandu. Jadi ada onta, ditaruh tandu, Aisyah ke situ. Jadi ketika perjalanan pulang, mereka istirahat di satu tempat, Aisyah turun untuk keperluannya, mungkin buang air. Jadi dia turun, akhirnya kata Rasulullah berangkat. Aisyah tadi sudah masuk, tapi rupanya dia raba, kalungnya hilang. Waduh, kali jatuh. Jadi ketika rombongan tadi mendengar perintah Rasulullah mengatakan berangkat, Aisyah tadi sudah turun, orang nggak sadar Aisyah itu tertinggal. Dia kira Aisyah yang membawa tandu itu mengira Aisyah sudah di dalam, karena Aisyah badannya ringan. Nah, Aisyah tadi sibuk mencari, akhirnya ketika ketemu, datang ke tempat semula, ternyata rombongan telah jauh. Aisyah mau mengejar, sudah jauh, tapi dia tidak putus asa. Nanti pasti mereka akan mencari saya. Dia di situ. Ada pasukan di belakang yang lewat. Namanya disebut dengan Sofwan.
bin Mu'attal. Dia lihat Aisyah, dia bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kenapa istri Nabi tertinggal? Akhirnya ontanya disuruhnya rebah, Aisyah naik, dia tuntun Aisyah sampai ke Madinah. Ketika rombongan sampai di Madinah tadi, mereka baru sadar Aisyah tertinggal. Mereka, iya, kenapa bisa tertinggal? Akhirnya mereka tunggu sekian lama, datang Aisyah bersama laki-laki, Sofwan. Itu kesempatan orang munafik menyebarkan isu. Mereka bilang, ini berdua-duaan nih. Tadi gimana nih ontanya? Macam-macam. Akhirnya intinya adalah, terjadilah, tersebarlah fitnah. Aisyah selingkuh dengan Sofwan. Itu deh. Aisyah selingkuh. Itu kata-kata itu. Kata-kata itu disebar. Orang, padahal berita faktanya adalah Aisyah pulang ke Madinah ditemani Sofwan berada di atas onta. Cuma itu realnya. Realnya Aisyah pulang memang berdua. Aisyah di atas onta dan Sofwan menarik onta itu sampai ke Madinah. Itu faktanya. Tapi bisa menjadi jangan-jangan memang sengaja Aisyah tinggal untuk berduaan. Itu namanya suuzon. Jangan-jangan mereka telah melakukan hubungan yang tidak baik. Itu yang berikutnya. Itu bersebar berita itu. Sampai-sampai Rasulullah terdiam, nggak beri komen. Aisyah ketika pulang sudah sakit, dia tinggal di rumah Abu Bakar, izin tinggal di rumah ayahnya Abu Bakar. Sehingga ketika melihat itu makin marak berita. Aisyah selingkuh, Aisyah selingkuh. Dan itu demikian tadi itu menyebarnya berita itu. Sampai Allah turunkan surah An-Nur untuk mengatakan Aisyah tidak bersalah. Kenapa kalian berbuat berita demikian? Mari kita lihat tentang suuzon ini melalui surat 24 kisah Aisyah yang tertuang di surat 24 ayat 11. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum kum. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu juga. Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu. Sebaliknya, itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat. Yang sangat besar perannya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik. Dia sengaja ambil berita tadi untuk menghancurkan, memecah belah antara orang beriman. Ada yang pro Aisyah mengatakan, Aisyah mana mungkin istri Nabi buat itu. Ada yang mengatakan, siapa nggak mungkin itu. Jadi dua itu. Dan itu membuat suasana Madinah menjadi panas. Yang mengambil peran sangat penting ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Allah, itu bagus berita itu. Biar terbukti siapa orang-orang yang lancang mulutnya. Siapa orang-orang yang beriman kepada Rasulullah. Seperti dikatakan di ayat selanjutnya. Silakan. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap kelompok mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah berita bohong yang menyata? Itulah dia peristiwa wanasau, buruk sangka, yaitu menuduh padahal belum ada fakta. Itu hati-hati. Jadi kalau kita lihat nanti ada si A bersama si B di satu hotel dan katakan ini pasti selingkuh, jangan. Itu bahaya. Itu bahaya. Kalau kita lihat mereka berada di hotel berdua, katakan saja faktanya mereka berdua di hotel. Cukup itu. Kalau mengatakan ini pasti dia selingkuh, atau ini pasti berzina, apalagi kalau begitu, itu hukumannya. Apabila kita katakan ini mereka di hotel ini, mereka pasti berzina, itu. Padahal kita nggak melihat mereka berzina. Faktanya cuma lihat di hotel. Kalau kita katakan berzina, itu Allah katakan hukum orang yang mengatakan berzina. Tak ada saksinya, cuma ngomong saja. Hukum 80 kali. Seperti dikatakan di surat yang tadi, surat 24 ayat 4. Surah 24 An-Nur tadi dari ayat 11, kita beralih ke ayat 4-nya, silakan.
orang-orang yang menuduh berzina terhadap perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka para penuduh itu dengan 80 kali. Dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang suuzon, cuma berdasarkan prasangka, tidak ada bukti, tidak ada saksi, mengatakan orang berzina 80 kali. Blacklist, tidak boleh jadi saksi nikah, saksi perkara nggak boleh. Nah, itu hukuman bagi orang yang menuduh berdasarkan praduga saja. Keadaan yang realnya ternyata telah dibumbui sehingga ke arah yang tidak baik. Itu hati-hati. Peristiwa terjadi di keluarga Rasulullah itu telah terjadi sejak dulu dan sekarang contoh-contohnya lebih banyak. Makanya hati-hati. Jangan suuzon. Hanya menuduh berdasarkan praduga. Itu namanya dhanna sau'. Oleh karena itu makna di balik judul ini adalah menyadarkan manusia agar berhati-hati terhadap dugaan-dugaan yang tadi berakibat kepada tuduhan, yang mengarah pada tuduhan. Hati-hati. Karena setan selalu membisikkan pikiran jahat di dalam diri manusia. Itulah makanya pada surat 7 dikatakan begini. Ayat 20. Wasalahum syaitan. Surat 7, surah Al-A'raf. Pikiran jahat itu was-was. Kalau diikuti, baru kita hati-hati. Terusnya. Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Ia, setan, berkata, Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali karena dia tidak senang kamu berdua menjadi malaikat, atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal dalam surga. Pikiran jahat. Jadi pikiran jahat itu dalam bentuk lain bisa digunakan oleh iblis menipu. Itu makanya hati-hati. Pikiran jahat itu artinya setan menjebak iblis, menjebak setan untuk makan itu. Itu yang punya pikiran jahat itu setan. Gitu. Hati-hati. Jadi kalau kita lihat ini setan, hati-hati. Sikap kita bisa tadi lihat perintah Allah apa? Adam, pikiran jahat itu kena. Dia kena percaya sama iblis. Dia langgar perintah Allah. Itu intinya. Jangan sampai buruk sangka kita itu, karena kita nggak mau buruk sangka, kita baik sangka, tapi karena kita baik sangka melanggar perintah Allah, itu jebakan. Oleh itu sekali lagi, buruk sangka itu baru tidak boleh. Kalau mengarah kepada buruk, tapi kalau mengarah kepada baik, itu pegang. Itu namanya berhati-hati, namanya waspada. Itulah makna dibalik dhanna sau'. Artinya Allah buruk sangka, tapi menyadarkan manusia hati-hati. Dengan was-was yang ada di hati kita, itu bisa mengarah kepada positif, bisa mengarah kepada negatif. Bila mengarah kepada negatif, yaitu membuat kita menuduh tanpa bukti, itu berarti dhanna sau' yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beralih kepada bagian kedua, hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Di surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kajian kita terakhir adalah wastaghfir li dzambik. Mohon ampunlah atas kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang enggak berdosa. Itu yang kita dengar, maksum, terhindar dari dosa. Kenapa Allah katakan bermohon ampunlah atas dosamu? Apa dosanya? Kenapa Rasulullah istighfar dalam hadis dikatakan 70 kali, 100 kali? Salah satu tafsirnya adalah karena Rasulullah sering dimasuki oleh pikiran jahat. Jadi dia menghapus itu dengan astagfirullahaladzim. Rasulullah kan nggak ada dosanya. Apa dosa Rasulullah? Nggak kelihatan. Kenapa dikatakan mohon ampun atas dosamu? Rupanya walaupun Nabi, pikiran jahat itu ada. Untuk kita, umatnya, pikiran jahat, semata-mata pikiran itu belum dosa. Tapi untuk level Rasulullah, pikiran jahat itu mengotor. Makanya istighfar. Hal itu bahwa Nabi juga dimasuki pikiran jahat,
Bukan saja dari kisah Nabi Adam yang betul-betul iblis tadi itu masuki atau menanamkan pikiran jahat, tapi juga dikatakan di surah 22. Pada surah 22, ayat 52, dikatakan begini. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. Silakan. Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Nabi Muhammad, kecuali apabila dia mempunyai suatu keinginan. Setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Lalu Allah menghapus apa yang dimasukkan setan itu, kemudian Allah memantapkan ayat-ayatnya dalam hati orang-orang beriman. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Karena Nabi juga manusia, dia juga dirasuki oleh pikiran jahat. Bedanya Rasulullah maksum, nggak termakan, itu maksudnya. Nah, lalu pikiran jahat tadi kena mengotori, dikatakan dia seperti dosa dan menghapusnya Allah istighfar. Bila judul yang lalu menjelaskan perlunya tadi itu kita istighfar kepada Allah, bahkan Nabi saya disuruh istighfar, maka judul sekarang mengingatkan bahwa suuzon pikiran jahat itu bisa menjadi dosa. Oleh karena itu istighfarlah. Mari kita lihat surat 49, di mana suuzon bisa mengarah kepada dosa melalui surat 49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Bila judul yang lalu menjelaskan bahkan Nabi disuruh membersihkan dirinya, batinnya dengan istighfar, la ilaha illallah salah satunya itu, maka judul sekarang mengingatkan bahwa suuzon bisa mengarah kepada dosa, yaitu apabila melahirkan tuduhan tanpa bukti. Itulah hubungan judul yang lalu dengan judul sekarang. Akhirnya sampailah kita kepada pesan-pesan di bawah judul Zonna Sau, buruk sangka. Pesan-pesannya adalah pertama, hindari buruk sangka dengan istighfar. Benar. Jadi kalau ada pikiran jahat, astagfirullahaladzim. Jadi hindari buruk sangka, bersihkan kalau ada pikiran jahat dengan istighfar. Itu yang pertama, seperti dikatakan di ayat 5. Yudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyiatihim. Silakan. Surat Al-Fat tadi, pesannya kita ambil dari surah Al-Fat, yaitu bersihkan. Hapus kesalahan kita, bersihkan pikiran kita, jangan sampai kita dirasuki, dicemari benak kita dengan pikiran jahat. Ayat 5. Hal itu agar dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dia pun akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Yang demikian itu menurut Allah suatu keuntungan yang besar. Jadi kalau kita pernah melakukan seperti itu, ada pikiran jahat, itu istighfar. Yang biasanya itu adalah salah satu contoh pikiran jahat itu adalah menuduh
Orang kalau tadi itu sedekah terang-terangan, menuduhnya ria, itu bahaya. Bahaya. Karena ria itu gak bisa dibuktikan. Ria itu adalah kita menuduh orang tuh niatnya nggak karena Allah. Dari mana kita tahu niatnya? Oleh karena itu mengatakan orang itu ria itu bahaya. Hati-hati itu. Orang tadi kita lihat manggil orang ke rumahnya, nanti datang ya, saya akan kasih nanti ampau umpamanya gitu. Kita katakan dia buat tadi. Kawan-kawan semua datang ya, saya memberikan hadiah. Lalu kita komen, ini ria ini. Hati-hati itu. Ria itu artinya orang itu melakukan kebaikan bukan karena Allah, tapi untuk dipuji. Kita seakan-akan tahu ini pasti niatnya, itu salahnya. Salahnya kita menuduh niatnya jelek. Dari mana kita tahu niatnya jelek? Yang tahu niatnya kan Allah. Oleh karena itu bila kita selalu membuat atau menyatakan orang turia istighfar, itu bahaya. Nah, orang melakukan kebaikan, kita katakan pasti niatnya enggak karena Allah. Dari mana kita tahu niatnya? Itu masalahnya. Kita tanya, apa enggak boleh kalau kita memberikan kebaikan terang-terangan? Manggil orang kita umumkan, apa enggak boleh? Kita lihat surat 2 ayat 271. In tubadu sadaqati fani'immahi. Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. Akan tetapi, jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ulang lagi kata-katanya. Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. Akan tetapi, Jika kau tampakkan sedekahmu, orang tahu itu baik. Allah mengatakan baik, kita katakan nggak baik. Itu hebatnya tadi itu, makanya hati-hati. Hati-hati. Sekali lagi bila kita dalam hati kita, ini pasti niatnya nggak karena Allah. Itu hati-hati, koreksi. Ini pasti niatnya. Itu kan niat kan di hati. Dari mana kita tahu dia niat itu nggak karena Allah? Lalu apa nggak boleh kalau kita buat baik terang-terangan? Allah saja katakan kalau kau tampakkan itu bagus. Dengan kau tampakkan orang akan meniru. Dengan kau tampakkan orang akan belajar bagaimana berbuat baik. Dan katakanlah umpamanya dia karena nggak karena Allah. Tapi dia beri bantuan. Itu tentu dia ambil oleh orang yang memerlukannya. Berarti dia melakukan sesuatu yang baik. Kita ngata-ngatainnya malah nggak baik. Itu hati-hati. Karena itu, dalam beberapa ayat Allah katakan hati-hati. Jangan menuduh orang suuzon. Itu bisa dosa. Karena kita nggak tahu ada apa di balik hati. Kata-kata ria sekali lagi. Kata-kata ria itu bukan orang melakukan kebaikan lalu dilihat orang. Bukan. Ria itu bukan dilihat orang. Bukan itu arti ria. Ria itu niatnya nggak karena Allah. Makanya dikatakan ria itu syirik. Karena niatnya nggak ikhlas, nggak karena Allah, ada tujuan lain. Dan tujuannya tidak ada yang tahu kecuali orang itu sendiri. Oleh karena itu, pesan pertama, segera bersihkan batin kita. Bila kita selama ini punya kebiasaan, orang melakukan kebaikan lalu kita tuduh ria, itu suatu kesalahan. Dan itu akan melahirkan dosa. Sebelum itu menghantui pikiran kita, mengotori jiwa kita. Istighfar akan bersihkan. Bahkan Rasulullah seperti kajian yang lalu disuruh istighfar karena dia tidak ingin ada satu yang membuat batinnya tercemar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi kita disuruh istighfar, kalau pernah tadi mempunyai pikiran buruk, maka yang kedua adalah berhati-hatilah buruk sangka kepada Allah. Jadi kalau selama ini kita nuduh orang, sekarang Allah kita tuduh. Allah kita tuduh. Maksudnya apa? Ada orang menyalahkan Allah itu, buruk sangka kepada Allah itu artinya menuduh yang buruk kepada Allah. Ini pasti Allah menuliskan saya orang neraka. Hati-hati itu. Jadi mengatakan Allah menakdirkan saya orang jahat, itu suuzon kepada Allah. Dan itu yang bertebaran.
Ini kamu gini karena sudah dari sono ditakdirkan. Itu kita kira kata-kata biasa. Itu kata-kata bahaya. Dia ditakdirkan untuk menjadi jahat. Dari mana kita tahu catatan takdir itu? Kalau kita bisa melihat takdir, maka takdir yang Allah buat adalah kita diciptakan menjadi baik. Diciptakan dalam bentuk mulia. Kita tadi baca ayatnya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Setiap Jumat subuh kita dengarkan itu. Allah menciptakan sesuatu dengan baik. Manusia diciptakan dalam keadaan ahsanul khaliqin. Baik. Allah tadi tempatkan kita di surga. Jadi takdir kita yang sebenarnya baik. Itu takdir kita. Kami muliakan manusia. Kami beri segala itu. Itu takdir Allah. Tidak ada takdir Allah mengatakan si A neraka. Nggak ada. Yang ada adalah bila dia tidak mau ke surga, ikut setan, silakan. Itu ada. Itu takdir. Jadi dia memilih itu. Dia mau tetap dalam takdir Allah yaitu baik, atau dia mau opsi yang kedua. Allah katakan itu. Kalau kamu ikuti setan nggak mau ke surga, silakan. Kira-kira begitu. Dia pilih itu pilihan. Jangan katakan takdir. Karena takdir manusia itu baik. Oleh karena itu bila orang mengatakan memang ditakdirkan Allah aku susah, mungkin aku masuk neraka. Apalagi kata-kata ke neraka. Allah takdirkan aku jadi orang jahat. Itu buruk sangka kepada Allah. Oleh karena itu sekali lagi, jangan buruk sangka kepada Allah atas nama takdir. Mari kita lihat surat 48 ayat 12. Bal walantum allan yanqalibar rasul. Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sama sekali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya, dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Kamu telah berprasangka buruk, oleh sebab itu kamu menjadi kaum yang binasa. Ini pasti Allah takdirkan dia tadi itu celaka. Itu ada. Main-main kata-kata takdir untuk mengalamatkan yang buruk kepada Allah itu bukan saja buruk sangka sembarangan. Itu buruk sangka kepada Allah. Dan hanya dimiliki orang munafik dan orang musyrik. Seperti tadi dikatakan di ayat 6-nya. Sudah kita baca sekali lagi. Al-Fat ayat 6. Jadi buruk sangka kepada Allah akan melahirkan kemunafikan dan kemusyrikan. Juga agar dia mengajak orang-orang munafik laki-laki dan perempuan serta orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk. Allah pun murka kepada mereka, melaknat mereka dan menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Itulah Betul. juga ya pesan yang kedua. Yaitu jangan buruk sangka kepada Allah. Contohnya adalah mengatakan takdir yang buruk itu dari Allah. Yang atas nama takdir dia buruk sangka kepada Allah. Memang aku ditetapkan jadi penjahat kali ya. Mungkin aku orang neraka kan gitu. Allah menuliskan, menetapkan aku pengasih penyayang. Itu makanya kalau kita sholat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim diulang. Kata-kata Rahmanirrahim untuk mengatakan takdir manusia itu pada dasarnya baik, diciptakan keadaan baik, kembali ke tempat yang baik. Mari kita lihat surat 6 ayat 12. Qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah. Katakanlah Nabi Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Sungguh, dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Jadi Allah telah menetapkan kasih sayang, artinya kalau Allah pengasih penyayang, masa iya Allah tidak menuliskan ke neraka? Kalau gitu kenapa ada kata-kata neraka? Itu karena kata-kata berikutnya berbunyi bila kau ikuti keinginan setan, silakan itu. Jadi dia milih takdir itu.
takdir aslinya kau ke surga. Wahai hamba-hambaku, kembali ke surga, itu takdir Allah. Kalau itu kenapa orang ke neraka? Ditakdirkan Allah? Enggak. Karena dia memilih opsi yang apa takdir Allah? Kalian ke surga. Seperti dikatakan di surat 89 ayat 27 sampai 30. Kata-kata yang sering kita dengar. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Lalu masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Masuk ke dalam kelompok hamba-hambaku yang tidak termakan dengan suuzon yang disebarkan oleh iblis. Iblis dan anak buahnya selalu menanamkan pikiran jahat, yaitu kau telah ditakdirkan jahat. Jadi percuma buat baik, itu hati-hati. Dan akhirnya karena termakan dengan itu, dia merasa seakan tidak bersalah untuk melakukan kejahatan. Dan dari sononya ditetapkan itu hati-hati. Itu nggak disangka. Banyak yang mengira itu perkataan yang biasa saja. Itu perkataan yang berbahaya. Menakdirkan, mengatakan Allah menakdirkan jahat untuk diri, itu suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan direkayasa oleh iblis supaya manusia terlena denganmu. Itu enggak sekarang, dari dulu pernah begitu. Ketika seorang tertangkap mencuri dan dihadapkan ke Umar sebagai khalifah, Umar katakan potong tangan karena yang dicurinya itu melebihi batas maksimal. Jadi kalau mencuri sedikit itu enggak sampai potong tangan. Tapi kalau ada ukuran yang melebihi, potong tangan. Dia mengelak, dia mengatakan, Umar, Allah sudah takdirkan aku mencuri. Begitu. Ditampar Umar. Dari mana kau tahu Allah menakdirkan kau mencuri? Kau lihat. Jadi orang suka mengatakan atas nama takdir untuk mengalamatkan yang buruk kepada Allah. Nasau kepada Allah. Itu pesan kedua, hati-hati. Jangan sampai buruk sangka kepada Allah. Yang terakhir, yang ketiga, bijaklah dalam menghadapi buruk sangka orang lain. Kalau pertama tadi istighfar, karena kita pernah suuzon. Banyak kena suuzon, padahal nggak ada bukti. Jangan bersifat. Kalau pernah terjadi. Yang kedua, jangan sampai suuzon kepada Allah. Yang ketiga, bijaklah saat kita menghadapi suuzon. Artinya apa? Artinya jangan buat hal-hal yang orang suuzon sama kita. Suatu hari Rasulullah berjalan bersama salah seorang istrinya. Ketika itu belum ada penerangan seperti sekarang. Nah, kita aja sekarang baru kapan? Baru ada listrik. Belum nggak ada. Rasulullah jalan sama istrinya malam-malam. Sahabat lewat. Lalu lari gitu. Cepet gitu. Nah, lihat Rasulullah sama istrinya. Rasulullah panggil dia. Sini dulu. Jadi ada apa ya Rasulullah? Lihat ya. Ini istri saya gitu. Rasulullah bilang gitu. Dia bilang, astagfirullah. Rasulullah, aku nggak duga macam-macam. Iya, kok nggak apa-apa. Tapi nanti ini bisa melahirkan fitnah. Apa contohnya? Contohnya, nanti orang tadi pergi ditanya kawannya, kalau Rasulullah, iya. Sama siapa? Sama cewek. Nah, nanti orang dari kata cewek bisa macam-macam. Padahal istri. Nah, jadi bilang sama cewek. Nah, benar memang. Tapi bisa diolah kemana-mana. Oleh karena itu, jangan berada pada posisi orang suuzon kepada kita. Hindari itu. Jadi jangan sampai orang suuzon pada kita. Itulah makanya ayat tadi, kalau kamu sedekah terang-terangan, itu bagus. Tapi kalau kau sembunyikan, itu lebih bagus. Kenapa? Supaya orang tidak suuzon. Supaya orang jangan menduga yang tidak baik. Tapi sekali lagi, bukan berarti nggak boleh terang-terangan. Itu kepada orang yang melihat, hati-hati sikap. Itu kepada orang melihat. Orang melihat, kalau kita lihat orang begitu, hati-hati kita. Tapi bagi yang melakukan, coba hati-hati. Kalau nanti ini membuat orang suuzon menuduh kita ria, hindarkan. Itulah makanya ayat tadi mengatakan, kamu melahirkan sedekahmu bagus. Niatmu karena Allah bagus, orang kan itu. Tapi kalau kau sembunyikan, itu bagus. Kenapa? Supaya orang jangan menduga yang nggak baik kepada kita. Oleh karena itu pesan ketiga adalah hindari.
Bersikap bijaklah terhadap suudzon itu artinya hindari, jangan sampai orang lain suudzon kepada kita. Dan bila ternyata orang suudzon kepada kita, maka kita bisa berlaku bijak dalam artian, kalau orang buruk sangka kepada kita sampai pada menuduh, itu kita bisa klarifikasi. Bisa. Orang suudzon kepada kita, klarifikasi. Nah, itu perlu. Apalagi kalau sampai pada bentuk tuduhan. Ketika Nabi Yusuf itu bukan suudzon lagi, dituduh. Dituduh dia berzina, itu yang mengaku adalah istri dari orang yang tadi menuduh. Dari seorang pejabat Mesir namanya Al-Aziz, gelar bangsawan. Dia katakan Yusuf mengajak saya berlaku serong. Ah, itu bahaya. Ini bukan suudzon, ini sudah tuduhan. Itu bisa klarifikasi. Tapi kalau ternyata tuduhan tadi cuma sekedar membuli biasa saja, bila kita sikap kita bijak, udah dia mengatakan itu nggak ada bukti, orang juga tidak akan langsung menerima itu. Itu kalau kita bisa terima dan kita maafkan, itu suatu keuntungan karena akan membersihkan diri kita. Itu pesan yang ketiga adalah bersikap bijaklah terhadap zona sau, terhadap prasangka. Maksudnya apa bersikap bijak? Jangan berada pada posisi orang suudzon. Dan bila kita menghadapi suudzon orang, bersikap bijak artinya coba tadi cara penyelesaiannya itu mesti baik, bukan malah ngata-ngatain, jangan. Bila tadi tidak mengganggu diri kita, cuma sekedar tadi isu saja, menahan diri itu bagus. Tapi bila sampai menjatuhkan harkat diri, klarifikasi itu perlu dan itu dibolehkan. Itulah beberapa pesan di bawah judul Wan Nasau. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bijak dalam menghadapi masalah suudzon baik kepada sesama maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan dari jemaah via offline maupun online, kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Barijus, apa kabar? Ya Alhamdulillah sehat Pak. Mudah-mudahan Pak Ustadz selalu sehat Amin. dan diberkahi Allah. Amin ya Rabb. Pak Ustadz soal dana show itu ya manusia memang selalu dibuat was-was oleh setan dan senang ya kalau dana show itu senang. Nah, hal yang pertama, orang yang menuduh istrinya itu berbuat zina atau berbuat yang kurang baik. Yang berat itu kan mendatangkan saksi, karena kalau tidak salah, kalau orang berzina itu ya harus melihat sendiri, harus menyaksikan, itu kan berat sekali untuk membuktikan atau untuk mendatangkan saksi. Kalau sampai 4 orang saksi yang tidak melihat sendiri, ya apakah itu batal tuduhannya? Kedua, apakah dengan beratnya mendatangkan saksi itu mempunyai hikmah bahwa kalau memang tidak bisa, sehingga kita mengungkurkan tuduhannya atau dugaannya itu, berarti ya kita berserah diri kepada Allah. Siapa tahu tanpa bisa mendatangkan bukti yang nyata, itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mereka memang sadar dan menjadi baik, walaupun tuduhannya itu kita ungkurkan, karena untuk mendatangkan itu ya berat menurut saya, sehingga jarang. Jadi hanya rata-rata hanya menuduh kemudian ditambahi gosip, sehingga ya bertindak yang mungkin salah mungkin. Terima kasih Pak, mohon pencerahan. Ya benar Pak. Ini masalah menuduh berzina itu bahaya sekali. Kenapa? Karena menuduh orang berzina itu dampaknya kalau nggak rusak mati gitu. Rusak badannya artinya
Kalau yang menuduh tadi, kalau yang menuduh tadi itu ternyata nggak bawa saksi, yang menuduh itu kena pukul 80 kali. 80 itu nggak pukulan biasa, pukulan benar-benar jilid. Jildun itu artinya pukulan yang tadi melukai kulit. Jadi bukan pukul pakai pakai sapu nggak, berbekas itu. Itu pernah anaknya Umar. Umar itu punya anak namanya Abdullah bin Umar. Ada satu lagi Ubaidullah bin Umar. Itu berzina. Umar mukul langsung karena dia belum nikah, dipukul Umar. Itu kalau orang berzina dan terbukti dipukul. Tapi kalau yang menuduh nggak ada bukti kena 80. Kalau ternyata punya bukti, maka Hmm. dituduh yang berzina tadi ketika datang saksi dan ada saksinya. Anak Umar ternyata berzina itu, Umar minta pukul, Umar yang mukulnya. Dipukul Umar tadi karena dia tadi belum nikah, dipukul 100 kali. Kalau sudah menikah, malah nggak dipukul lagi, dirajam sampai mati. Ini karena dia belum nikah, dipukul 100 kali, meninggal. Itu saking beratnya tadi pukulan itu. Jadi masalah menuduh berzina itu hati-hati. Menuduh tanpa bukti, kena hukuman. Kalau ternyata dituduh dan terbukti, orang dituduh itu menghadapi kalau nggak 80 kali mati. Jadi sangat sensitif. Itu makanya Allah katakan kalau nggak ada 4 orang saksi, diam aja, diam aja. Anggap itu berita itu bohong. Seperti dikatakan di surat 24 ayat 13. 24 ayat 13 ya. Ya. Mulai 12. kultum. Ya, 13-nya. 13. Ya. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang Iya. berdusta. Nggak dapat 4, dianggap Ya. bohong. Kena pukul masing-masing 80 kali. Oleh karena itu diam aja kalau 40 saksi. Jangan sebarkan. Jangan sebarkan. Ayat 15. Hmm. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong, bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Itu besar. Kalau kita nuduh saja, nyebarkan malah mulut ke mulut, itu besar. Besarnya apa? Makanya kalau tadi menuduh, dibawa ke pengadilan kena 80 kali karena nggak ada 4 saksi, atau kalau diam saja, itu Allah akan nanti. Dia kena siksa nanti di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu hati-hati, jangan menuduh. Lalu kalau begitu, udah jelas dia berzina. Tapi cuma ada 2 saksi atau 3 saksi. Apa kita diam aja? Diam aja. Karena kalau nggak cukup saksinya kena. Apa makna di balik itu? Itu rahasia Allah karena begini. Pada surat 5 ayat 34. Dia kan lepas nih. Padahal sudah berzina. Lepas. Karena kita kalau kita tuduh, kita yang kena. Nggak ada 4 saksi. Apa yang terjadi? Kenapa dibiarkan saja? Apa Allah tidak melihat? Bukan begitu maksudnya. Di antara maksudnya adalah tertera di surat 5 ayat 34. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, dia lepas. Kalau dia ternyata lepas tadi taubat, dia akan bersih. Kalau dia nggak taubat, dia akan kena suatu ketika. Nah, itu makanya rupanya kesempatan orang tadi memilih. Dia seharusnya bersyukur, ya Allah ya Tuhanku, aku sudah bejat, tapi kau tutupi kebejatanku. Gak sampai aku ketahuan, pada aku sudah berkeluarga, pasti aku mati. Kau beri aku hidup. Aku mohon ampun ya Allah. Allah terima. Dia bersih. Catatan kelamnya diganti Allah. Jangankan dia tadi berzina. Bahkan kalau dia membunuh dan berzina, Allah terima sekaligus. Allah akan hapuskan. Seperti dikatakan di surah 25 ayat 68.
25 ayat 8. 68, 6 atau 8. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Ternyata lepas di dunia. Lanjut. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kalau lepas dari dunia, karena nggak ada saksi, lepas. Di akhirat didabalin. Tapi kalau Ya dipertobat, Allah. lanjut. Besok. Ya. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau dia tobat, bersih kembali, dikasih buku baru. Itulah kira-kira hikmah di baliknya. Kalau Nah, ya. orang lain. Tapi kalau istri sendiri, nggak perlu 4 orang saksi. Seperti dikatakan surat 24 ayat 6. Kembali surat 24 ayat. 24 ayat 6. Kalau istri sendiri, nggak perlu pakai saksi. Ayat tahun. Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Bukan 25, bukan surat 25, surat 24 Surat 24 ayat ayat 6. Suratnya surat 24 ayat 6, bukan surat 25. Ya, 24 ayat 6. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Jadi ganti saksi adalah sumpah, 4 kali sumpah. Tapi istrinya bisa mengelak. Kan suami bisa saja sengaja menjebak istrinya. Istri bisa mengatakan tidak. Dan untuk mengatakan tidak, dia juga bersumpah. Lanjut. Dan sumpah yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta. Nah, kalau suami sudah melakukan begitu, istri kena. Tapi kalau istri tadi membalas, dia selamat. Lanjut. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Lanjut. Sumpah kelima. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Lanjut, sumpah kelimanya. Dan sumpah yang kelima, bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya kepada istrinya jika dia suaminya itu termasuk orang-orang yang berkata benar. Itulah kira-kira ringkasannya. Jadi untuk istri enggak pakai saksi ke apa-apa, tapi diganti dengan sumpah. Dan apabila terjadi seperti itu namanya li'an. Itu mereka enggak boleh lagi nikah selamanya. Langsung cerai demi hukum. Cerai itu. Makanya namanya li'an. Kira-kira gitu Pak? Ya Allah. Terima kasih sekali. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada penyampaian dari Bapak Syahrir. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz dan Bapak Ibu sekalian, luar biasa ini ya, kajian kali ini. Betapa kasih sayangnya Allah dan adilnya Allah ya. Dari ketentuan yang ditentukan dalam Al-Quran ini, luar biasa. Jadi memang sudon itu
selama ini saya pikir hanya pada sama manusia, tapi pada Allah itu juga ya, ada juga semacam ya katakanlah pedoman yang harus kita jadikan apa namanya sebagai sikap kita ya. Jadi sekali lagi bahwa sudah melengkapi seluruhnya sebetulnya, termasuk tadi yang menuduh istrinya itu ya, itu menarik juga Pak ya. Tapi kembali ujung-ujungnya adalah bertaubat ya Pak ya, bertaubat bertaubat. Jadi sekali lagi inilah kalau saya menilainya sebagai kebenaran Al-Quran itu ya di sini Pak. Ya kalau kita mau ngikutin yang baik dan Allah memberikan petunjuk pada kita bisa menerima hal ini. Tapi kajian hari ini lengkap sekali Pak. Jadi hubungan horizontal dengan sesama manusia yang berkaitan dengan suudon disampaikan juga terhadap Allah. Ya banyak sekali itu menyangka bahwa ya nggak apa-apa gitu ya. Padahal kalau berburuk sangka pada Allah itu ya dosa jelas itu. Nah, tapi kalau kita minta apa ampun kan diampun Allah itu tergantung Allah sebetulnya. Itu aja Pak, dari saya sekali lagi luar biasa dan mari kita jadikan pedoman hidup dan Amin. tentunya kita harus bisa manfaat atau melaksanakan hal yang disampaikan dari petunjuk-petunjuk Allah itu. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh jemaah yang hadir pada kajian kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita doakan juga guru kita Ustaz Ilham. Mudah-mudahan Allah sehatkan Amin. badannya, Allah panjangkan umur kebaikannya insyaAllah. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.